luar biasa sekali. Ini saatnya udah weekend ya, udah hari Sabtu. Artinya apa? Artinya ini waktunya kita buat berdoa bareng-bareng sama Tuhan, kita ibadah bareng-bareng lagi. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapa Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, karena kami masih bisa menjalankan ibadah Yud pada sore ini Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami minta sukacita yang baru, kami minta semangat yang baru Tuhan untuk menjalani ibadah ini. Dan biarlah hadirat-Mu Tuhan tetap turun di antara kami semua walaupun kami tidak bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Oke teman-teman, kita kan udah hampir 3 bulan ya, kayak social distancing lah, di rumah aja lah, terus udah lama ibadah nggak bareng-bareng lah. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mulai jenuh, yang mulai bingung mau ngapain, mulai mungkin mundur apa gimana. Nah, hari ini teman-teman, aku ngajak teman-teman buat kita berubah bareng-bareng. Hari ini, khusus hari ini, aku minta teman-teman buat kita punya semangat yang baru, punya sukacita yang baru. Jadi aku minta teman-teman walaupun di rumah aja, walaupun sendirian atau mungkin dilihatin keluarga, tapi teman-teman harus nyanyi dengan sesemangat mungkin. Siap ya teman-teman? Oke, kita mulai. Itu besar kasih Allah pada kita semua. Itu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan juga. Berbagai jalan bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Baik teman-teman, menurut feelingku teman-teman masih kurang semangat nih. Nah, seperti yang kok bilang tadi ya, bahwa kita harus semangat, harus sukacita. Mas, khusus hari ini ada guest star nih teman-teman. Mari kita undang artis TikTok kita, Glinda. Jadi teman-teman, habis ini kita akan nyanyi lagi dan ikuti gerakan Glinda. Siap teman-teman? Siap. Musik. Itu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah
silahkan kalau yang tadi berdiri bisa duduk. Baik teman-teman, sekarang kita akan menyapa hati kita semua. Mari kita fokus kepada Tuhan. Jalanku, Engkau yang
menyiapkan firman Tuhan. Bapak, kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur kami boleh berkumpul tempat ini, kami boleh mengambil bagian terbaik Tuhan, kami boleh sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang siapkan hati kami menjadi tanah hati yang subur Tuhan, dan boleh bertumbuh berkali lipat, dan kami boleh melakukan setiap firman apa yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Kami berkali hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan, boleh tepat seperti apa yang Kau mau Tuhan. Kau yang pimpin hamba-Mu, sertai hamba-Mu Tuhan, Kau yang terus berbicara dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Salam sehati buat kita semua. Yang pertama, selamat lebaran buat kalian yang merayakan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, aku mau awali khotbah hari ini dengan sebuah kesaksian dahulu. Jadi beberapa minggu yang lalu, waktu sehabis pelayanan hari Kamis, habis rekaman hari Kamis tuh, setelah selesai pihak tuh datang ke aku ya. Biasa ngobrol-ngobrol lah. Terus dia tuh cerita mimpi aku gitu loh ya. Jadi mimpinya itu intinya pokoknya aku kayak mati gitu di dalam peti, tapi belum diangkat ya, masih di peti, belum ditutup. Petinya itu masih terbuka ya, jadi gitu. Dan terus setelah aku cerita gitu, bingung aku apa yang terjadi ya. Jujur ya, waktu itu hatiku ya ganjel, nggak bisa plong. Terus perjalanan pulang tuh ya kayak kepo loh, apa yang terjadi, apa yang Tuhan sampaikan gitu loh. Terus malam tuh langsung doa. Kalau udah doa bahagia. Langsung malam tuh langsung doa. Nah, puji Tuhan tuh Tuhan ingat ke aku lewat pihak gitu loh. Ingat ke kalau aku tuh mulai jauh dari Tuhan gitu loh. Jadi ya aku bersyukur punya Tuhan yang selalu mengingatkan aku gitu loh. Di saat maupun sadar tidak sadar, tapi Tuhan tuh selalu ngasih peringatan gitu loh, entah langsung atau maupun lewat orang lain. Tapi ya yang jelas Tuhan sungguh baik buat aku. Nah, setelah doa malam itu, terus dapat khotbah ini. Bukan khotbah, baru tema kemenangan dan itu. Kemenangan. Duh, Tuhan aku udah minta bahan khotbah kok, tapi dikasih gitu loh. Kemenangan. Duh, maksudnya apa Tuhan? Terus minggu ini tuh aku sariawan, ini saksian yang kedua ya. Sariawan dari hari Sabtu kemarin, Sabtu tepatnya ya Sabtu sariawan di bawah lidah. Wah, sakitnya luar biasa ya, di bawah lidah. Nah terus kan udah diminumi obat apa itu nggak kacek, tetap malah tambah perih. Terus Rabu itu malah tambah 1 titik sariawan, 2 di bawah lidah. Wah, sakitnya luar biasa. Ya terus Kamis malam kemarin itu iseng aku buka kulkas, ada telangin, tak kumuri. Wah, enak rasanya tidak sakit. Padahal telangin yang dewasa kan lumayan pedes ya itu rasanya. Jadi tak kumuri, lumayan rasanya ya lumayan, tidak terlalu nyeri. Terus ya rasanya enak apa ya. Udah tahu dapat hikmat dari mana tuh. Besoknya pagi diulangi lagi, tak kumuri telangin lagi ya terus akhirnya sembuh gitu loh. Sembuh, udah dikasih obat apa tuh udah kacek. Malah tolak angin yang bisa menyembuhkan kita. Ini bukan promosi ya, bukan promosi. Jadi karena aku kira bukan sebuah kebetulan, tapi ini memang rencana Tuhan gitu loh. Tuhan mau tegaskan bahwa aku dapat kemenangan dari sariawan. Nah gitu yang Tuhan mengatakan. Langsung saja aku mau awali dengan kisah dari pemain sepak bola yang bernama Ronaldo. Nah, aku ceritakan
intinya aja. Jadi Ronaldo ini punya nama lengkap yaitu Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, lahir di Madeira, Portugal 5 Februari 1985. Kemudian ayahnya ini seorang chef dan ibunya sebagai rumah tangga. Kemudian kakaknya ini penyanyi di Portugal, juga mempunyai nama Ronaldo. Jadi keluarganya ini penganut Katolik yang taat dan hidupnya dalam kemiskinan. Ronaldo tidak mempunyai mainan dan berbagi kamar dengan saudara-saudaranya. Jadi itu, Ronaldo saat kecil tuh dia dari keluarga yang taat, tapi beragamanya Kristen, bukan dari agama Katolik, bukan Kristen, Katolik. Kemudian lanjut saat kecil, Cristiano Ronaldo sejak kecil merupakan kesayangan keluarganya. Dia selalu mendapat dukungan dari keluarga dalam segala hal. Dia dikenal sebagai anak yang selalu ingin menang. Dan dari kecil nih dia sudah memiliki rasa yang optimis itu, punya mental juara. Di sekolahnya dia menggemari sepak bola. Dia selalu punya akal agar dapat bermain bola. Jika dia menemukan bola, maka ia akan membuat bola dari gulungan kaos kaki teman-temannya. Jadi kalau udah nemu bola, kaos kaki temannya diambil, dimaling, dibuat main sepak bola. Kemudian lanjut, jadi dia umur 3 tahun itu sudah mulai bermain bola. Saat 8 tahun dia sudah berada di klub terkenal di Portugal namanya Andorinha. Setelah itu dia berpindah klub yang lebih bagus namanya Nacional. Kemudian umur 14 tahun dia memulai karir profesionalnya di klub Sporting Lisbon. Jadi dia sudah tanda tangan kontrak resmi. Kemudian dia dilirik dengan klub raksasa asal Inggris yaitu Manchester United dan saat itu memecahkan nilai transfer pemain muda termahal di dunia. Dan setelah itu hidupnya langsung berubah. Jadi yang tadinya miskin jadi langsung kaya mendadak. Ya, terus dia juga mencatatkan banyak gol dan gelar pribadi maupun regu. Karena ini yang istimewa dari Ronaldo yaitu saat dia berlatih bersama teman-temannya, saat sudah selesai latihan, dia itu selalu menambah jam latihan. Ketika teman-temannya sudah pulang, dia tuh latihan sendiri, kayak orang gila, nendang bola, plank, sit up, push up ya. Mungkin itu yang dilakukan Ronaldo. Dia lakukan dengan tulus, dengan setiap hari, dan akhirnya dia menuai. Saat ini dia menjadi pemain yang profesional dan terkenal. Ya. Kemudian dia juga disponsori banyak brand ya, yaitu Coca-Cola, Castrol, Konami, Banco Espirito Santo, Motorola, Jacob, Herbalife, dan KFC dan lain-lain. Masih banyak lagi yaitu. Ya, yang menarik dari Ronaldo ini juga aktivitas kemanusiaannya. Dia peduli dengan sesama. Yang pertama, Cristiano Ronaldo ini ikut dalam penggalangan dana korban tsunami Aceh dan mengangkat anak yang bernama Martunis. Mungkin ada yang mau jadi anak Ronaldo, tapi harus mengalami tsunami dulu. Kalau ada tsunami, tidak mungkin diangkat ini. Kemudian dia juga dinobatkan sebagai duta LSM Save the Children bersama Lionel Messi dan Del Piero. Yang terakhir, Ronaldo dinobatkan sebagai duta Forum Peduli Mangrove di Bali, Indonesia. Ya itu. Mungkin itu yang aku bisa sampaikan dari Ronaldo. Nah, aku sendiri belajar dari Ronaldo ini. Dia sendiri tuh memiliki sebuah sikap yang rendah hati gitu. Dari dia kecil, dia tidak kenal menyerah, tidak peduli latar belakangnya kaya atau miskin, tapi dia lakukan apa yang dia suka. Akhirnya dia dengan apa yang dia suka, dia bisa membawa dirinya lebih baik lagi gitu, bisa mempromosikan dirinya. Nah, sama juga dengan kehidupan kita.
ada berbagai kunci untuk meraih kemenangan dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita buka di Efesus 5 ayat 32. Efesus 5 ayat yang ke-32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya. Jadi setiap hubungan pasti berawal dari yang namanya kasih atau cinta. Bener ya? Gak mungkin hubungan atas dasar kebencian. Gak mungkin ya. Pasti hubungan ini didasari dengan yang namanya cinta atau kasih. Nah, dari keadaan saling mencintai, pasti itu timbul rasa keinginan untuk saling mengerti satu sama lain. Gak mungkin kita bangun hubungan tapi kita berantem, ya, gak mungkin. Nah, itu tujuannya supaya kita saling mengerti satu dengan yang lain, supaya menjadi lebih intim. Tadi dikatakan di Efesus 5 ayat 32, hubungan yang paling penting yaitu hubungan jemaat dengan hubungan Kristus. Jadi di antara hubungan kita yang paling penting yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Di antara hubungan kita dengan sesama, kita dengan teman, kita dengan sahabat, tetapi jangan lupakan hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan rusak, ya maka itu akibatnya kita tidak bisa meraih kemenangan, kita tidak bisa apa-apa. Nah, kita mau baca dampaknya di Mazmur 28 ayat 1. Mazmur 28 ayat yang pertama dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Nah, kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, otomatis Tuhannya tidak berbicara sama kita. Nah, kita dikatakan seperti orang yang turun dalam liang kubur. Sama kayak aku tadi ngomong gini, dalam peti, ya. Tapi untung peti masih terbuka dan aku bangkit. Ya. Itu baiknya Tuhan di situ ya. Ya aku bersyukur Tuhan peringatkan aku dan aku bisa cepat sadar dan berbalik kepada Tuhan. Ya itu akibatnya kalau kita ada memiliki hubungan intim dengan Tuhan, kita mati rohani, Tuhan tidak berbicara atas kita, dan kita seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Nah, ini juga ada perbedaan kasihnya Tuhan dengan kasih manusia. Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, ini jelas. Kasihnya Tuhan itu kekal kepada kita. Tidak pernah habis, tidak pernah kurang, tapi selalu bertambah. Tapi sebaliknya kasihnya manusia kepada Tuhan, apakah kasihnya kita selalu bertambah? Apakah kasih kita selalu konsisten kepada Tuhan? Nah, kita ya mari kita koreksi diri kita. Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu masih baik, masih ada, atau justru hubungan dengan Tuhan kita sedang rusak atau sedang jauh? Ya mari masing-masing dari kita koreksi dari kehidupan kita sendiri. Nah, ada dua cara untuk memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Yang pertama, taat. Ayatnya di Yohanes 14 ayat 15, 23 dan 24. Yohanes 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya. Jadi arti dari taat sendiri menurut KBBI itu senantiasa tunduk kepada Tuhan dan juga kepada pemerintah, patuh, setia, dan kuat beribadah. Nah,
kita harus ingat, kita hidup di dunia ini ada otoritas. Misal kita di youth, ada ketua youth, ada pembina, ya. Kalau kita hidup di keluarga mungkin ada orang tua kita. Kalau di masyarakat ya ada RT, RW ya. Itu otoritas kita dan kita harus taat kepada mereka. Kan nggak mungkin toh kita hidup bermasyarakat kita menyeleweng dari mereka, kan nggak mungkin toh. Bisa-bisa kita diusir, dimasa. Itu yang terjadi. Nah, dikatakan kalau kita mengasihi Tuhan tuh kita harus taat dan melakukan perintahnya. Tadi di Yohanes 14 ayat 15, 23 dan 24. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, itu sangat jelas. Tugas kita adalah ikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Usahakan kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Dia akan memberikan kasih dan menyatakan kuasanya kepada kita. Amin teman-teman. Ya. Ada ilustrasi di Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Bisa dibacakan. Lukas 6 ayat 46 sampai yang ke-49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya. Ini perumpamaan tentang ketaatan ya. Jadi ada dua dasar rumah, yang satu dibangun di atas fondasi yang kuat, yang satu di atas tanah. Ini perbedaannya. Yang satu mendengar firman dan melakukan, dan yang satu mendengar tapi tidak dilakukan. Kan percuma. Kita cuma mendengar tapi tidak melakukan. Nah, harusnya kita koreksi diri kita sejauh mana kita bisa melakukan firman Tuhan, sejauh mana kita bisa mempraktekkan firman dalam kehidupan kita. Jadi bukan orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang seperti itu, tapi orang yang mau melakukan firman yang akan Tuhan tolong. Bukan cuma orang yang berdoa, Tuhan, Tuhan tolong. Itu Tuhan gak akan tolong. Di sini dikatakan orang yang mau melakukan firman, ya akan ditolong Tuhan. Ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri perumpamaan ini. Dua macam dasar ya di Lukas. Ya lanjut aja di sekarang. Yang kedua, cara yang kedua yaitu perubahan. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Ini cara kita taat. Kita harus berubah. Nah, banyak orang tuh pengen kuasa Tuhan dinyatakan, pengen dapat kemenangan, pengen dapat mujizat, tapi kita leyeh-leyeh, kita santai, kita nggak ngelakuin apa-apa, kita nggak berdoa, kita ada baca firman, kita ada bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi kita malah santai, yaitu kebanyakan orang gitu suka yang enak saja, yang tidak enak dia tidak mau melakukan. Dikatakan harus pikul salib ini tidak mudah teman-teman. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pastinya berlawanan dengan daging kita. Dan mungkin kehendak Tuhan sama dengan kita, tidak mungkin. Prinsip surga dengan prinsip dunia itu beda teman-teman. Kalau Tuhan ngomong, berbahagialah kamu orang miskin, itu ada ayatnya, tapi aku lupa. Nanti bisa dicari sendiri. Bersukacitalah orang yang berduka, ya itu kayak gitu-gitu berbalian. Kalau kita kan, kalau dipikir secara logika kan tidak mungkin toh. Orang berduka kok suruh bersukacita, ya, Pak Guru, ya. Jadi itu prinsip kerajaan surga dengan prinsip Tuhan itu berbeda. Jadi kita harus mengikuti perubahan Tuhan. Contohnya itu kisah Saulus, ya, dia mau berubah dari yang dulunya latar belakangnya jelek, tetapi dia bisa mengubah hidupnya menjadi martir yang mati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian juga ada kisah 12 pengintai, kita tahu teman-teman ada 10 pengintai yang
mengabarkan kabar buruk. Yang kedua, ngasih kabar baik yaitu. Jadi pertama kita harus ubah dulu cara pandang kita. Seperti 12 pengintai, mereka melihat dulu, dan mereka ada yang mengatakan kabar baik dan kabar yang buruk. Jadi kalau misal teman-teman belum bisa merubah, ya minta tuntunan Roh Kudus, minta pimpinan Tuhan supaya yang pertama itu ubah cara pandang kita, kemudian ubah perilaku kita. Kemudian poin kunci yang kedua iman. Ayatnya di Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman ini berbicara dari yang sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita melihat itu bukan iman, berbeda. Jadi kita bisa tahu iman ini dari kisah Yesus berjalan di atas air. Kan kita tahu ceritanya ya semua. Waktu itu Yesus berjalan di atas air. Kemudian Petrus kan di atas kapal. Nah dia, Tuhan, aku pengen berjalan di atas air kan. Petrus bilang gitu loh. Kasarannya gitu loh. Nanti teman-teman bisa baca ya. Tuhan, aku pengen berjalan di atas air. Kemudian Tuhan bilang, turunlah berjalan di atas air. Kemudian Petrus ini percaya gitu dengan imannya, dia berjalan dan akhirnya dia bisa berjalan di atas air. Tetapi dikatakan saat dia melihat sekitar, bukan dia melihat Tuhan, fokusnya dia bukan ke Tuhan, dia tenggelam. Nah, jadi kisah ini berbicara saat fokus kita bukan ke Tuhan, maka iman kita pasti goyah. Kita pasti tenggelam, kita pasti jatuh, kita pasti akan kecewa. Mungkin banyak masalah yang kita alami, tapi jangan takut teman-teman. Kalau kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan, aku jamin Tuhan akan berikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Nah, ya itu. Kemudian ada 4 kualitas iman dalam kehidupan kita. Yang pertama, iman lemah atau iman kuat. Roma 4 ayat 19 sampai 20. Roma 4 ayat 19 sampai 20. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Ya. Iman ini biasanya dimiliki orang yang lahir baru atau baru percaya Yesus. Ini dimiliki orang yang lahir baru. Teladannya tadi Abraham dan Sarah, ya jelas ya. Dia bapak orang beriman. Langsung saja yang kedua, iman teruji atau tidak. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Yang iman kedua ini teruji atau tidak, ini proses kemurnian iman teman-teman. Jadi iman ini hanya dimiliki orang-orang yang sudah teruji. Contohnya Ayub, dia sedemikian parah dicobai oleh iblis, tetapi Tuhan kasih batasan, jangan kamu ambil nyawanya. Semuanya boleh kamu ambil, tapi nyawanya jangan. Dan ini kan ujian yang berat. Kita tentu saja belum mengalami seperti Ayub. Kita mengalami yang sepele aja sudah mengeluh, sudah bersungut-sungut. Tapi Ayub mengalami kejadian yang begitu parah, tapi dia tetap percaya, imannya tetap besar. Ya ini jadi iman yang teruji. Yang ketiga, iman kecil atau besar. Matius 8 ayat 10 sampai 12. Matius 8 ayat 10 sampai 12. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi." Ya. Jadi iman ini bisa dimiliki semua orang.
asal kita mau mendengar dan melakukan firman-Nya. Ya. Lanjut yang keempat, iman berlimpah atau yang kurang berlimpah. 1 Tesalonika 3 ayat 10. 1 Tesalonika 3 ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Ya. Ini juga bisa dimiliki oleh semua orang percaya. Asal kita harus mengasah dan menambah jam doa dan jam baca firman kita, maka kita akan memiliki iman yang berlimpah di dalam Tuhan. Amin. Kemudian yang penting dari iman itu adalah tindakan, teman-teman. Kalau kita punya iman tapi kita cuma diem, kita tidak melakukan apa-apa, sama aja, teman-teman. Ya, kita nggak bisa dapat kemenangan, kita tidak bisa dapat mujizat yang daripada Tuhan. Kemudian iman juga bisa mengalahkan dunia, dan hanya orang percaya dan orang yang punya iman yang bisa mengalahkan dunia ini. Ini janji Tuhan, teman-teman. Nanti bisa baca di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang kelima. Ya. Lanjut aja. Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat yang 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ya. Ini cara kita supaya punya iman, yaitu dengan memperkatakan iman setiap hari, teman-teman. Secara tidak langsung saat kita memperkatakan iman itu kita sedang mengimani, kita sedang mendeklarasikan dan meneguhkan dalam kehidupan kita. Tetapi ya, aku percaya saat kita memperkatakan iman itu tidak bakal sia-sia dan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya kisah Abraham dan Sarah. Saat itu Abraham, awal mula namanya kan Abraham ya. Setelah itu diganti Tuhan dengan Abraham, yang artinya bapak bangsa-bangsa. Dan Sarah juga yang awal namanya Sarai diubah menjadi Sarah, yang artinya ibu dari bangsa-bangsa. Nah, setelah diganti, Tuhan kan manggil terus nama Abraham, Sarah. Nah, diperkatakan terus, akhirnya mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Dia menjadi bapak dan ibu untuk bangsa-bangsa. Ya. Kemudian langsung saja yang ketiga, kunci yang ketiga, kerendahan hati. Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lanjut Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya. Secara naluri, secara manusia kita pasti pengen dihargai. Kita tidak mau direndahkan istilahnya aja. Kita sebagai manusia pasti ingin diprioritaskan, ingin dipuji, ingin dihargai dan tidak mau dilecehkan dan tidak mau disepelekan oleh sama kita. Bener ya? Secara manusia ya, secara manusia pasti kita semua mempunyai sikap itu. Dan sering orang berpikiran salah. Rendah hati itu identik dengan yang namanya kelemahan, di mana pamor atau gengsi akan menurun. Nah, ini menurutku pemikiran yang salah dari orang-orang dunia. Yang dikatakan itu rendah hati bukan rendah diri. Ya mungkin yang dianggap orang dunia itu rendah diri bukan rendah hati ya itu. Contohnya sendiri dari Yesus, dia mengajarkan kerendahan hati. Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Filipi 2 ayat 6 sampai 9, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, ini yang dilakukan oleh Yesus, merendahkan diri dan mengosongkan dirinya, dan dia menjadi pelayan
dan dia turun ke dunia untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Jadi Tuhan sendiri sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bijak dalam memposisikan diri kita. Jangan sampai kita menganggap diri kita lebih pintar dari orang lain. Jangan sampai menganggap diri kita lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas. Masih banyak orang dunia yang mungkin lebih cerdas dari kita, lebih pintar dari kita. Ya jangan sampai kita salah memposisikan diri kita. Jadi itu teman-teman kuncinya, rendah hati dan jangan menganggap diri kita lebih tinggi dari orang lain. Tandanya orang yang rendah hati ada dua teman-teman. Yang pertama, berani mengakui kesalahan. Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya. Sifat dari orang dunia yaitu tidak mau mengakui kesalahannya. Pasti mereka pilih munafik dan membela diri sendiri. Benar ya? Sering kita jumpai banyak orang, oh aku udah salah membela diri. Mungkin kita juga pernah seperti itu teman-teman. Tapi segeralah bertobat. Karena orang yang rendah hati itu berani mengakui kesalahannya, siap menanggung risiko apa yang teman-teman lakukan di hadapan Tuhan. Nah, tanda yang kedua, mau belajar dan diajar. Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya. Tanda orang yang rendah hati yang kedua, dia mau diajar dan mau belajar. Nah, ini penting teman-teman. Kita harus juga mau belajar sebagai orang rendah hati, haus akan firman Tuhan, haus akan Tuhan, dan jangan lupa kita juga harus mau diajar oleh teman-teman kita dengan pembina kita. Jangan sampai kita bebal dan mau diajar. Ya. Mau menerima kritik dan saran dan terus belajar. Tidak. Nah, kedua proses ini tuh tidak mengenal batasan usia dan tidak mengenal batasan waktu. Ya. Kemudian kita lanjut 2 Samuel 24 ayat 1. 2 Samuel 24 ayat pertama. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ya, ini teman-teman. Jadi aku mau bahas soal COVID-19 ya. Jadi dari ayat ini aku dapat bahwa COVID itu Tuhan izinkan karena kesombongan manusia teman-teman. Entah itu kesombongan orang percaya atau kesombongan orang tidak percaya, tapi yang jelas kesombongan manusia. Maka Tuhan izinkan COVID ini terjadi. Nah, sama yang terjadi pada kisah Daud tadi bisa dibacakan kembali. 2 Samuel 24 ayat yang pertama. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ya, bangkitlah murka Tuhan. Nah, kisah Daud ini kita tahu saat itu ceritanya Daud sedang melakukan sensus, sedang menghitung pasukannya. Nah, tetapi Tuhan tidak mengizinkan untuk berperang. Kita tahu teman-teman saat zaman dulu saat kita menghitung pasukan atau menghitung masyarakat itu berarti kita mau berperang. Dikatakan di Alkitab. Kemudian kita baca di 1 Tawarik 21 ayat 1. 1 Tawarik 21 ayat yang pertama. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya, karena tadi Tuhan murka pada Daud karena Daud sombong, tidak mau ikut jalannya Tuhan. Dia dengan seenaknya menghitung pasukannya sendiri dan tidak mau mengandalkan dirinya. Ya, dari menghitung pasukan sendiri digambarkan berarti Daud sedang mengukur kekuatannya dan tidak mengandalkan Tuhan. Dan sensus berarti perang. Tetapi saat itu Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk berperang. Tetapi Daud bebal, yaitu salahnya Daud. Dia sombong, mengukur kekuatan dengan pasukan yang dia hitung.
dan tidak mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan murka kepada Daud. Maka tadi dikatakan bangkitlah murka Tuhan. Nah, bangkit sendiri itu kan kata kerja, pasti ada pelakunya. Ya. Jadi Tuhan itu cuma mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi. Pelakunya siapa? Iblis. Iblis itu sebagai eksekutor. Nah, Tuhan nanti kasih batasan. Seperti Ayub tadi, Tuhan kasih batasan. Semua boleh kamu ambil, harta, kekayaan, keluarga, tetapi nyawanya jangan sampai diambil. Yaitu Tuhan cuma mengizinkan dan tidak melebihi batas kemampuan kita. Jadi aku percaya teman-teman, sesuatu yang baik itu datangnya dari atas, dan apapun yang terjadi di dalam kita tuh Tuhan tidak pernah mencobai kita teman-teman, tapi melainkan keinginan kita sendiri yang mencobai kita itu loh. Tidak pernah rencana Tuhan iseng pada kita. Nah, tak kasih ini Tuhan iseng, tidak mungkin. Karena itu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu sudah rencana Tuhan, dan Tuhan sudah atur dalam kehidupan kita. Ya, alasan dari COVID sendiri itu adalah dosa manusia, ya kesombongan tadi. Tetapi dibalik keburukan yang Tuhan berikan, dibalik murka yang Tuhan berikan, Tuhan itu ingin menyatakan kuasanya, ingin menyatakan kemuliaannya, dan memberikan kemurahan kepada kita. Ya, gampangnya gini teman-teman, kalau kita orang percaya kan, kita semua orang pasti bisa terkena yang namanya COVID. Percaya ya? Tidak kenal itu hamba Tuhan, orang percaya, orang tidak percaya, dan semua orang ini bisa kena COVID. Tetapi aku percaya teman-teman, kalau kita belum waktunya kena COVID, ya kita nggak bakal kena COVID kemanapun kita pergi. Walaupun kita di rumah, kita bisa saja kena virus corona. Tidak memandang kita berada di mana, kita berada di rumah sakit juga bisa, berada di gereja juga bisa. Tidak memandang kita di mana, kita siapa, dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah mengatur rancangannya bagi kehidupan kita masing-masing teman-teman. Kalau kita misalkan kena COVID ya, pasti jawabannya dua, antara kita sembuh atau kita mati. Kalau kita sembuh berarti Tuhan ingin mendidik hidup kita, Tuhan ingin kita bertobat. Mungkin ada sesuatu yang harus kita bereskan dengan Tuhan, maka Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita supaya kita bertobat, kita berbalik, dan kita kembali kepada Tuhan. Nah, kalau kita mati, itu suatu keuntungan yang besar teman-teman, karena kita tidak bisa disentuh maut lagi. Hei maut, di mana sengatmu? Ya, kalau kita mati, sudah maut tidak bisa menyentuh kehidupan kita teman-teman. Jadi ya itu yang aku dapat, COVID itu dari kesombongan manusia teman-teman. Jadi kunci yang ketiga, kita harus memiliki kerendahan hati supaya kita bisa memperoleh kemenangan dan rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Solusinya apa teman-teman? Solusinya siapkan hidup kita dan berbalik kepada Tuhan, dan lakukan 3 kunci untuk meraih kemenangan. Yang pertama tadi, memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan. Yang kedua, iman yang teguh. Dan yang ketiga, kerendahan hati. Ayat penutup Yohanes 9 ayat 3. Yohanes 9 ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya itu. Segala sesuatu yang buruk terjadi karena Tuhan harus menggenapi rencananya dalam hidup kita. Bukan karena salah Tuhan, bukan karena salah orang, salah manusia, salah teman, atau salah siapa, tapi emang harus terjadi itu karena harus rencananya itu harus tergenapi dalam hidup kita. Ya, aku tutup dengan sebuah kutipan. Nah, kalau memang kebersihan bisa mencegah corona, mungkin Italia tidak 135 ribu orang yang terkena virus corona, karena Italia termasuk negara yang terbersih di Eropa. Kalau memang panas membunuh corona, mungkin Iran tidak akan 67 ribu orang yang terkena corona, karena Iran negara yang gurun yang sangat panas.
Kalau memang kehati-hatian bisa mencegah corona, mungkin Pangeran Charles dan beberapa keluarga kerajaan tidak akan terpapar COVID-19 karena hidupnya paling hati-hati dan terjaga. Dan kalau memang orang cuek dan sembrono pola hidupnya, pasti kena corona. Mungkin para pengamen, orang-orang jalanan, kuli-kuli pasar, dan para pedagang pasar tradisional sudah pada tersungkur semua. Kenapa demikian? Mungkin jawabannya karena hidup ini tidak harus selalu sejalan dengan teori dan teknologi dengan akal manusia. Sudah banyak tenaga medis yang terpapar dengan virus COVID-19. Apakah mereka tidak menggunakan APD yang benar? Atau apakah mereka tidak hati-hati dalam menjalankan profesinya? Belum tentu juga demikian. Terus, apakah orang yang kelihatan sudah sedemikian dekat dengan Tuhan dijamin tidak akan terkena virus corona? Tidak juga demikian, karena sudah ada beberapa hamba Tuhan dan jemaatnya yang terjangkit virus ini bahkan sampai meninggal. Di perhadapan pada situasi seperti ini, Tuhan seakan-akan hendak berbicara kepada kesombongan kita manusia, bahwa kita tanpa Tuhan memang hanyalah tumpukan daging yang bernafas. Oleh karena itu, jika Tuhan berkehendak, logika dan teknologi dan akal manusia tak akan mampu melawannya. Siapa yang sakit? Bumi ini atau manusianya? Tiba-tiba di sini kehilangan magicnya, Paris kehilangan romantisnya, New York kota yang benar akhirnya sunyi sepi. Tembok Cina tak lagi menjadi benteng yang kokoh, dan Mekah berdesak-desakan mendadak kosong. Pelukan dan ciuman tiba-tiba menjadi senjata. Tidak mengunjungi orang tua dan teman menjadi tindakan cinta. Tiba-tiba kamu menyadari bahwa kekuatan, kecantikan, dan uang tidak berharga ketika kamu tidak bisa mendapatkan ventilator yang kamu butuhkan. Bumi tetap melanjutkan hidupnya dan langit masih biru, sedangkan kita manusia ada di dalam sangkar. Saya pikir Tuhan mengirimkan pesan buat kita, hai orang sombong, kalian tidak diperlukan. Udara, tanah, air, dan langit tanpa kalian baik-baik saja. Ketika kalian keluar dari sangkar, nanti ingatlah bahwa kalian adalah tamu, bukan tuanku. Walaupun hanya sebuah kutipan, tapi aku percaya ini cukup baik untuk proses perenungan hidup kita. Dan intinya supaya kita menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami datang kehadiran-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang ajari kami Tuhan, supaya kami bisa memperoleh kemenangan daripada-Mu Tuhan. Dan Kau yang pimpin hidup setiap kami, supaya kami menjadi orang yang berkemenangan, mendapat mujizat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan, dan mulai merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Kau yang terus pimpin hidup anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka pergi, supaya mereka boleh jadi berkat, jadi teladan Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau yang terus berbicara Tuhan dengan anak-anak-Mu Tuhan, Kau yang terus berikan hikmat yang baru, pewahyuan yang baru kepada anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang campur tangan Tuhan atas hidup setiap kami Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa, tetap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara semua dimanapun saudara berada. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita tentang kemenangan. Saya percaya Tuhan ingin kita tetap jadi orang-orang yang menang di dalam Dia. Jadi anak-anak Tuhan yang perkasa, yang tidak goyah dalam segala keadaan. Kita tetap lebih daripada pemenang. Karena itu saudara kasih Tuhan, mari sesuai dengan firman Tuhan kita rendahkan hati kita, kita cari wajah Tuhan supaya hidup kita tetap senantiasa ada dalam kemenangannya. Nah, sekali lagi saya ajak kita berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Dan kami bersyukur juga kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, menerima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan dalam segala keadaan, dalam setiap musim kehidupan kami didapati sebagai orang-orang yang menang, jadi orang-orang yang perkasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sebentar mau akhiri ibadah kami hari ini, dan dimanapun kami berada Tuhan, mau berdoa, mau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka orang-orang yang perkasa, yang menang di dalam Engkau senantiasa. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Tuhan.